Halo para pemuda kesayangan Bude Yanti, kembali lagi bersama Pak Yanto yang akan melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Pada saat ini kita akan kembali dilanjutkan dengan adanya monster burung hantu peringkat ke-6. Saat ini monster yang sudah benar-benar sangat marah pun kembali melakukan serangan badai ke arah kelompok Xiaoyan. Menanggapi hal itu Le Shaolong pun segera memerintahkan semua orang untuk bersiap. Lalu Fang Fang pun segera merespon dan sosoknya segera melesat ke langit dan segel di tangannya berubah dengan cepat. Lalu badai kecil mengapung di telapak tangannya dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian Fang Fang kembali mengeluarkan teknik andalannya 9 angin kencang untuk berhadapan dengan si monster. Bersamaan dengan itu kecemerlangan antara langit dan bumi pada saat ini mulai meredup. Pada saat ini seolah-olah semua energi yang berada di langit telah ditarik ke dalam awan gelap di seluruh langit, lalu tornado yang tidak berujung melintas dari awan gelap disertai dengan kilat ungu dan guntur yang meledak. Jadi tornado hitam pekat ini menyapu langit dan aula runtuh membuat hati semua orang gemetar. Bersama dengan itu Zi Ying dan Le Shaolong segera melesatkan serangan dari sisi kiri dan kanan. Xiaoyan pun mendengus dingin dan segera setelah itu segel di tangannya segera berubah. Saat ini ada api biru tua segera muncul dan kekuatan spiritual bercampur dengan energi Doqi segera dituangkan ke dalamnya, dan dengan jentikan jarinya teratai api pun segera dilesatkan ke tengah badai, sehingga gelombang demi gelombang cahaya keemasan pun menyerbu di dalam badai dan sepertinya monster itu tahu betapa kuatnya serangan ini. Kemudian badai api kilat cahaya bintang kabut hijau pada saat ini menyala di tengah tornado. Pada saat ini terdengar teriakan menyedihkan yang datang dari tengah tornado. Tidak lama setelah itu ledakan pun segera terjadi bersamaan dengan asap dan debu yang perlahan menghilang. Meskipun monster burung hantu ini kuat namun dirinya pada saat ini sendirian, dan dengan kerjasama dari kelompok Xiaoyan, maka dirinya benar-benar berakhir dalam kerugian besar. Lalu setelah angin dan kabut menghilang, sosok dari monster burung hantu perlahan terungkap, kemudian semua sisik emas dari tubuhnya terjatuh dan dirinya segera berlutut dengan satu kaki. Pada saat ini sayapnya patah dan ekspresinya benar-benar sangat ganas, dirinya benar-benar dipenuhi kebencian yang tidak tertandingi dan kemarahan di matanya, namun kebencian itu perlahan memudar seiring dengan kesadarannya yang menghilang. Akhirnya salah satu penjaga ilusi yang merupakan monster dengan kekuatan Dou di bintang 6 mati di tangan beberapa Dou di bintang 5. Kelompok Xiaoyan pun pada saat ini terengah-engah dan semua orang mulai melihat sekeliling. Tentu saja kekuatan dari pertempuran ini benar-benar terlalu besar dan seluruh benteng telah berubah menjadi kekacauan. Selain itu pada saat ini tiang totem yang menjulang tinggi ke langit telah pecah menjadi beberapa bagian. Dan baru pada saat ini semua orang menyadari bahwa ketiga benteng yang tampaknya terhubung dari kejauhan sebenarnya terpisah jarak 1000 km. Pada saat ini semua orang melihat bahwa di antara reruntuhan ada bebatuan yang menembus langit, dan salah satu tiang totem yang panjangnya hanya setengah benar-benar tampak berbeda, lalu ukiran yang berada di atasnya justru kebalikan dari totem lainnya. Melihat hal ini semua orang pun bertanya-tanya sebelum akhirnya Xiaoyan segera memerintahkan untuk membersihkan medan perang terlebih dahulu. Semua orang pun mengangguk dengan tergesa-gesa dan mulai memanen inti sihir dan esensi darah dari monster sebelumnya. Mereka juga mengambil bulu emas dari monster burung hantu karena ini adalah monster tingkat tinggi, sehingga tidak ada bagian dari tubuhnya yang tidak berguna. Akhirnya setelah selesai kelompok segera melangkah ke depan untuk memeriksa totem tersebut, lalu pilar totem setebal beberapa meter dan terbuat dari batu besar yang sama sekali tidak dikenal, lalu menurut gambar dan tulisan yang berada di atasnya sepertinya totem ini menunjukkan sesuatu yang berada di bawahnya. Zi Ying pun segera menebak tampaknya ruang bawah tanah aula utama telah runtuh, jadi mungkinkah ada sesuatu yang mengerikan di bawah tanah ini? Mendengar ini wajah semua orang pun menjadi sedikit pucat, karena jika memang demikian maka hal itu benar-benar bukanlah kabar yang baik. Selain itu pada saat ini Doqi semua orang telah habis dan mereka masih belum pulih. Jadi jika ada pertempuran lagi maka dengan keadaan saat ini semua orang benar-benar tidak yakin akan selamat.
Sementara itu di sisi lain Le Shaolong pun segera meyakinkan semua orang, mungkin hal itu tidak benar, dan secara umum mereka tidak akan menggunakan totem untuk menekan monster apapun di bawah tanah. Mendengar hal itu Xiao Yan pun mengerutkan kening dan memerintahkan untuk membuka dan melihat apa isi totem ini. Xiao Zhan pun segera bergerak dan mengeluarkan tinjunya yang dilesatkan ke arah totem. Benturan pun segera terjadi dengan kekuatan yang begitu besar. Namun setelah dipukul pada saat ini totem pun tidak mengalami kerusakan apapun. Semua orang pun seketika terkejut melihat totem yang masih baik-baik saja. Lalu Fang Fang pun merasa bingung dan sedikit mengerutkan keningnya sebelum akhirnya bertanya, bagaimana bagian atas dari totem ini bisa pecah? Mereka pun berpikir sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk menggabungkan semua kekuatan dan menyerang totem. Sehingga benturan yang lebih besar kembali terjadi dengan gabungan semua serangan, namun pada saat ini totem benar-benar tidak tergores, sehingga semua orang pun terdiam dan bertanya-tanya, bahan apa yang digunakan untuk membuat totem ini? Akhirnya Xiao Yan pun sedikit menganalisis dan berkata, selama pertempuran melawan monster burung hantu semua orang tentu menemukan bahwa pertahanan dan kerusakan dari burung hantu itu hampir semuanya bergantung pada sepasang sayap. Sepertinya titik kunci dari hal tersebut adalah bulu, jadi mengapa mereka tidak mencoba menggunakan bulu dan mungkin itu akan berhasil. Setelah itu Zi Ying pun segera maju dan berkata biarkan dirinya melakukannya. Dirinya pun segera mengambil bulu dan segera melambaikan tangannya dan bulu-bulu itu terbang ke seluruh langit. Kemudian situasi mencengangkan pun segera terjadi dengan bulu-bulu emas yang terbang di atas totem yang berubah menjadi titik-titik cahaya keemasan yang melebur ke dalam alur ukiran totem. Tidak lama setelah itu sekelompok sinar cahaya keemasan segera melayang di udara dan fluktuasi energi yang kuat membuat orang gemetar ketakutan. Tentu penglihatan Zi Ying yang selalu tajam pun segera melihat sebuah senjata dan berkata tampaknya itu adalah senjata. Semua orang pun seketika sangat gembira setelah mendengar perkataan senjata. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan segera mengucapkan selamat kepada Xiao Zhan. Xiao Yan baru saja menggunakan kekuatan spiritual untuk mendeteksinya, dan telah dipastikan bahwa itu adalah sarung tinju yang sangat cocok untuk Xiao Zhan. Xiao Zhan merasa sangat gembira sebelum akhirnya melangkah maju dan mengambil cahaya keemasan dengan tangannya, lalu sarung tangan berwarna emas cerah dengan pola bulu yang tidak terhitung jumlahnya terukir di atasnya mendarat di tangan Xiao Zhan, kemudian beberapa bulu panjang terbentang di lengan untuk melindungi pergelangan tangan, dan segera setelah sarung tangan ini diambil sepotong informasi tiba-tiba muncul di udara, yang dimana nama benda ini adalah Nuyu. Diketahui jika benda ini ditempa dengan 100 baja halus sebagai bahan utamanya. Melihat hal tersebut Le Shaolong pun segera berkata dengan emosi, tidak heran bulu ini diperlukan untuk membuka mekanisme. Lalu Le Shaolong pun tiba-tiba merasakan kekaguman pada sarung tangan tersebut sebelum akhirnya memerintahkan untuk mengetesnya. Xiao Zhan pun melirik ke arah Xiao Yan dengan rasa terima kasih, karena Xiao Yan benar-benar memberikan barang yang sangat berharga tanpa mengedipkan matanya. Pada saat ini Xiao Zhan benar-benar sangat tersentuh dengan sikap yang ditunjukkan oleh Xiao Yan. Akhirnya dirinya pun segera menghela nafas dan mengangkat kepalanya ke langit dan mulai melolong. Kemudian tubuhnya berubah menjadi harimau yang bergegas ke arah langit. Lalu cahaya keemasan dari sarung tangan pun menyala menyebar ke atas dan berubah menjadi sepasang sayap emas di sisi Xiao Zhan. Pada saat ini Xiao Zhan tampak seperti harimau dengan tambahan sayap di punggungnya, dan sayap harimau emas itu bergetar seperti kilatan petir dan benar-benar sangat cepat. Bahkan saat ini Xiao Zhan pun seketika sudah berada di hadapan Xiao Yan dalam sekejap. Setelah itu dirinya membentuk perisai dalam api emas yang mengerikan untuk melindungi Xiao Yan dengan kuat. Xiao Zhan pun tertawa dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dirinya berkata bahwa benda ini benar-benar bagus karena dapat menggantikan kelemahan dari kecepatannya. Semua orang pun pada saat ini tersenyum dan merasa senang karena Xiao Zhan mendapatkan barang yang bagus. Akhirnya setelah itu kelompok Xiao Yan pun mulai memulihkan dirinya dan setelah bangun mereka segera masuk menuju ke benteng lainnya.
Lalu setelah mendekati benteng semua orang pun seketika mendongak dan pemandangan yang sangat luar biasa segera muncul. Semua orang pada saat ini berdiri di luar benteng tetapi semua yang ada di dalam benteng ditampilkan dengan jelas di depan mereka, dan seolah-olah pada saat ini pandangan mereka dapat menembus ruang dan ini benar-benar sangat aneh. Pada saat ini semua orang bisa melihat sesosok yang tidak terlalu besar yang membumbui kelompok Xiaoyan. Pada saat ini sosok tersebut seolah-olah sedang berdoa dengan wusyuk ke bumi langit dan berlutut dengan kaki yang menonjol. Sosok ini terlihat menakutkan dengan ditutupi bulu putih keperakan, seolah-olah merasakan tatapan dari Xiaoyan dan yang lainnya. Maka sosok ini pun perlahan menoleh, lalu wajahnya terlihat pucat tanpa darah dan sedikit menakutkan. Semua orang terdiam sejenak sebelum akhirnya Nan Erming segera melangkah maju dan berkata, tampaknya pihak lain sedang bermain trik. Akhirnya mereka pun segera maju dan masuk perlahan ke dalam benteng. Waktu berlalu sedikit demi sedikit dengan kabut yang masih melayang dan sosok itu masih tidak bergerak dan melihat ke arah Xiaoyan dengan dingin dan tersenyum sinis. Mereka pun terus berjalan sebelum akhirnya merasakan sebuah keanehan dan Xiao Zhan segera membuka mulutnya. Xiao Zhan segera berkata, sepertinya pada saat ini mereka berputar-putar. Dirinya pun segera menunjuk ke tanah dan memerintahkan untuk melihat bahwa jejak ini adalah jejak yang telah dirinya tinggalkan. Jadi tempat ini memberi orang perasaan yang sangat tidak dapat diandalkan dan seperti berada di dalam mimpi. Jadi apakah tempat ini yang terlalu misterius ataukah hal ini diciptakan oleh sosok tersebut? Semua orang pun bertanya-tanya di dalam hatinya sebelum akhirnya gambar di dalam benteng pada saat ini telah berubah. Sosok tersebut segera berdiri dan sebuah tongkat kayu segera muncul di udara tipis di tangan kirinya. Tongkat kayu itu bertatakan simbol jimat aneh dan kedua ujungnya adalah ujung pisau logam berbentuk setengah bulat. Melihat adegan tersebut Le Shaolong akhirnya teringat sesuatu dan wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Dirinya berkata bahwa tampaknya ini adalah sisa-sisa monster dari zaman kuno. Dirinya melihatnya tercatat di sebuah buku. Proporsi tangan kiri dan tangan kanannya ini benar-benar sangat tidak terkoordinasi, dan senjata di tangannya adalah tongkat kayu yang berujungkan pisau. Lalu monster ini menyerupai bentuk manusia dan ini bernama Dreambreaker. Di antara klan mereka sangat sulit untuk mendapatkan gelar Dreambreaker, dan sepertinya halangan kali ini adalah perjalanan impian di dalam hati masing-masing. Selama perjalanan ini maka mereka akan menemui banyak ujian, dan banyak perjalanan mimpi gagal bertahan dalam proses ini dan mereka yang lulus ujian akan terinspirasi oleh kekuatan darah. Dengan begitu mereka akan memperoleh kemampuan yang sangat menakutkan seperti keterampilan bertarung roh darah dan keterampilan bertarung spiritual. Dikatakan bahwa monster jenis ini dekat dengan monster humanoid melayang, lalu di antara binatang dan manusia dan dirinya benar-benar pandai dalam hal ilusi. Dalam menanggapi hal itu Zi Ying pun segera bertanya dengan sangat ragu, mungkinkah ini ilusi yang diciptakan dengan kekuatan spiritualnya? Le Shaolong pun mengangguk dan semua orang pada saat ini terdiam untuk sementara waktu, meskipun monster ini belum pernah terdengar dengan kemampuan misterius dan tidak terduga membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman. Bersamaan dengan itu di aula di dalam benteng Dreambreaker pada saat ini telah menghilang. Xiaoyan dan yang lainnya pun segera meningkatkan kewaspadaan mereka, dan tiba-tiba badai Doqi pun segera melonjak di hadapan semua orang. Bersamaan dengan itu ada banyak hantu dan teriakan perjuangan yang sekarat yang membuat kulit merinding. Saat ini sekelompok roh jahat dengan rambut acak-acakan gumpalan asap putih melayang dan mayat di seluruh tanah tampak bangkit kembali. Kemudian Le Shaolong pun segera bangkit dan mengeluarkan senjatanya sebelum akhirnya maju menyerang. Lalu cahaya bintang yang melonjak dari senjatanya pun pada saat ini mampu membantai banyak hantu. Namun meskipun begitu banyak bayangan hantu yang muncul dan terus bergegas menuju ke arah kelompok Xiaoyan dan yang lainnya, sehingga semua orang pun akhirnya berjuang dengan kemampuan mereka masing-masing untuk menghabisi para hantu. Namun apa yang membuat Xiaoyan dan yang lainnya menggigil adalah bahwa serangan mereka benar-benar mampu menebas hantu dan hantu tersebut pun mengeluarkan darah.
tentu saja adegan berdarah ini benar-benar sangat nyata dan Xiao Yan dan yang lainnya dapat dengan jelas mencium bau darah yang menjijikan. Kemudian Ziying pun segera berkata bahwa hantu ini benar-benar tampak tidak nyata, tetapi mengapa mereka mampu mengeluarkan darah. Dalam menanggapi hal itu Xiao Yan pun berpikir sejenak, namun pada saat ini Xiao Yan masih belum menemukan petunjuk apapun. Selain itu, hal yang membuat semua orang ngeri pada saat ini adalah sosok hantu itu sepertinya tidak terhalang oleh apapun, karena mereka benar-benar bisa langsung menembus perisai emas yang dibentuk oleh Xiao Zhan. Di sisi lain, melihat hantu yang tidak ada habisnya, Xiao Zhan pun segera bertanya dengan cemas. Dirinya bertanya kepada Xiao Yan apa yang harus dirinya lakukan pada saat ini. Karena ini bukanlah pilihan terbaik jika mereka terus terlibat dalam pertempuran seperti ini. Xiao Yan pun menoleh dan melihat sekeliling sebelum akhirnya berkata, yang terbaik saat ini mereka harus menunggu terlebih dahulu dan menganalisa situasinya. Pada saat ini musuh berada di dalam kegelapan sementara mereka berada di dalam terang. Oleh karena itu mereka tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bersamaan dengan perkataan Xiao Yan yang terdengar, Xiao Zhan yang berdiri di samping Xiao Yan pun segera berteriak ke arah Xiao Yan. Xiao Zhan memerintahkan Tuan Muda Xiao Yan untuk hati-hati dan dirinya segera memblokir tinjunya dan suara logam yang menusuk segera terdengar. Xiao Zhan pun segera terbang mundur menarik Xiao Yan pergi dan memblokir Xiao Yan di belakangnya. Bersamaan dengan itu ada tawa yang dingin yang menyeramkan di udara dan sebatang tongkat kayu terbang keluar. Melihat kejadian ini, Le Shaolong pun seketika terkejut karena menyadari bahwa itu adalah Dreambreaker. Dirinya pun segera maju selangkah dan cahaya bintang segera menyala senjatanya. Lalu Nan Erming, Fang Fang dan Ziying juga segera mengepung mereka dan pedang mereka meledak ke arah kehampaan dengan sedikit cahaya dingin. Kemudian sosok Dreambreaker pun hancur berkeping-keping di bawah serangan beberapa orang. Sedangkan tubuhnya yang hancur berkeping-keping jatuh di udara namun perlahan menghilang ke angkasa. Tidak lama setelah itu hawa dingin segera datang dan tangan binatang yang besar merobek langit dan muncul di belakang Ziying. Lalu sarung tangan Xiao Zhan pun berkedip tepat waktu dan seekor harimau perang emas segera melebarkan sayapnya. Saat ini Xiao Zhan segera melesat dan berdiri di belakang Ziying untuk memblokir serangan tersebut. Lalu cahaya keemasan pun hancur dan tangan binatang itu juga segera menghilang ke udara. Meskipun dua serangan diam-diam oleh Dreambreaker ini tidak berhasil, namun pada saat ini hati semua orang benar-benar sangat waspada. Kemudian terlihat jika Fang Fang pun menggertakkan giginya dan bertanya binatang ajaib macam apa Dreambreaker ini. Xiao Yan pun menganalisis melihat dari serangannya yang bisa menembus dan menghancurkan perisai. Maka sepertinya monster ini berada di bintang 6 atau lebih, dan mungkin dirinya memiliki kekuatan di sekitaran pertengahan bintang 6. Selain itu dari dua serangan sebelumnya sangat jelas bahwa Dreambreaker ini tidak pandai bertarung dalam jarak dekat. Menanggapi hal itu Le Shaolong pun segera membuka mulutnya untuk berbicara. Dirinya berkata bahwa ini adalah hal yang menakutkan dari Dreambreaker. Karena dirinya bisa menggiling mereka sampai mati di sini hanya dengan ilusi yang tidak ada habisnya. Setelah dua serangan diam-diam barusan, Dreambreaker sampai saat ini masih tidak pernah muncul kembali. Namun meskipun begitu Xiao Yan dan yang lainnya benar-benar tidak berani untuk bersantai sedikit pun. Pada saat ini tidak ada yang tahu di mana Dreambreaker bersembunyi atau kapankah Dreambreaker ini akan menyerang. Oleh karena itu mereka hanya bisa secara pasif meningkatkan kewaspadaan mereka. Namun di tengah-tengah keheningan ini tiba-tiba terdengar teriakan di depan Xiao Yan dan Fang Fang segera terjatuh dalam genangan darah. Saat ini darah benar-benar menetes dan mata Fang Fang terbuka lebar dan Fang Fang benar-benar mati dengan penyesalan. Melihat hal tersebut Xiao Yan dan yang lainnya pun segera berteriak dengan mata semua orang yang menjadi merah darah. Mereka telah bersama selama beberapa hari dan mengalami hidup dan mati bersama-sama. Namun siapa sangka pada akhirnya mereka melihat Fang Fang yang tiba-tiba terbunuh, sehingga mereka pun bergegas menghampiri Fang Fang. Namun suara Fang Fang pun tiba-tiba datang dari belakang. Saat ini sosoknya perlahan muncul dari angin dan berteriak agar semuanya tidak jatuh dalam tipuan Dream mereka.
seketika Xiao Yan dan yang lainnya pun tercengang menoleh dan melihat Fang Fang yang masih berdiri di depannya dalam keadaan hidup. Tentu saja semua orang tidak percaya dan Xiao Yan segera mengulurkan tangannya dan menyentuhnya dan itu memang tubuh daging dan darah. Tentu semua orang pada saat ini masih melihat tubuh Fang Fang yang terjatuh di tanah, bahkan tubuh Fang Fang masih terbaring di sana melotot dengan mata marah dan dalam keadaan kematian yang mengerikan. Kemudian Xiao Zhan pun segera berkata bahwa perjalanan mimpi ini benar-benar terlalu berbahaya. Lalu dirinya benar-benar menggunakan kematian rekannya untuk mengguncang hati kelompok Xiao Yan. Seketika Xiao Yan pun terdiam sejenak sebelum akhirnya dengan cepat segera menyesuaikan strateginya. Xiao Yan berkata, karena Fang Fang baik-baik saja maka semua orang harus menjaga formasi dengan baik. Tentu saja semua orang harus memperhatikan rekan di sekitar mereka dan tidak membiarkan kesempatan bagi Dreambreaker. Bersamaan dengan kelompok Xiao Yan yang semakin waspada, tangan binatang besar menyelimuti langit di atas kerumunan, lalu cakar raksasa yang tajam merobek langit dan cahaya berdarah menembus tirai cahaya. Tentu saja Dreambreaker ini benar-benar memahami waktu dengan sangat baik, namun pada saat ini Xiao Zhan pun segera meraung dan sarung tangannya segera mengeluarkan dua sayap. Kemudian dirinya segera bergegas keluar terlebih dahulu diikuti dengan cahaya keemasan, lalu Strom, Nan Erming, Le Shaolong dan Zi Ying segera melakukan serangan balik untuk sementara waktu, sehingga doki mereka saling bersilangan dan semuanya terwujud saat cahaya dan bayangan muncul menyapu lengan besar yang menyelinap. Setelah itu benturan pun segera terjadi dengan serangan semua orang yang dikalahkan satu persatu. Namun meskipun begitu tangan raksasa itu pun sepertinya kelelahan dan kehilangan kekuatannya. Ketika Xiao Yan menemukan situasi ini, Xiao Yan pun segera menunjukkan kegembiraan, sehingga api surgawi biru gelap di tubuhnya segera melonjak hebat dan teratai api yang mekar segera dilemparkan. Saat ini teratai api pun meraung dan terbang menuju tangan raksasa tersebut membakar tanda putih di sepanjang jalan. Akhirnya teratai api Xiao Yan pun ke depan dengan segera dan bertabrakan dengan tangan besar. Setelah teratai api biru tua ini menempel dengan lengan besar tersebut, cahaya api pun menyebar ke atas dengan kecepatan yang sangat cepat. Lalu nyala api pun segera membakar di seluruh langit membentuk lautan api yang sangat terang. Seketika jeritan yang menusuk hati pun segera terdengar dan Dreambreaker kehilangan ketenangannya untuk pertama kalinya. Pada saat ini api surgawi membakar tangannya yang besar dan tanda hitam tergambar di kehampaan saat dirinya melambaikan tangannya. Melihat adegan ini mata Le Shaolong pun berbinar dan berkata tampaknya Dreambreaker ini benar-benar sangat takut pada api surgawi. Oleh karena itu kesempatan mereka tampaknya pada saat ini juga telah tiba. Sementara itu di sisi lain Dreambreaker pada saat ini benar-benar tidak pernah menyangka seorang Dou di bintang 3 biasa akan memiliki hal yang langka seperti api surgawi. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pun segera memerintahkan semuanya untuk mengambil kesempatan untuk mematahkan lengan Dreambreaker. Tentu saja semua orang pun bergegas maju dan doki yang sangat luar biasa segera melonjak dari tubuh masing-masing. Lalu serangan gabungan dari semua orang pun pada saat ini benar-benar berhasil, disertai dengan lolongan yang sangat melengking. Akhirnya lengan binatang buas yang besar itu pun seketika terputus, dan lengan itu pun jatuh ke dalam kehampaan yang tidak berujung dan menghilang di celah ruang yang runtuh dalam kobaran api. Kemudian darah menyembur keluar seperti mata air dari lengan yang patah dan darah gelap menyembur ke langit. Lalu semburan udara dingin hampir membekukan langit. Di sisi lain api biru tua segera naik dari tubuh Xiao Yan. Kemudian segel di tangannya berubah dengan cepat dan teratai api segera terbentuk dan suhu di sekitarnya seketika naik tajam. Setelah itu teratai api biru tua pun akhirnya memadat dan aura api segera berputar-putar. Tentu saja Dreambreaker pun merasa akan bahaya, panik dan membeku untuk sementara waktu. Pada saat ini dirinya masih tertahan oleh serangan gabungan dari kelompok Xiao Yan, namun akhirnya dengan dengusan teredam yang dalam sosok ilusi pun segera mengeras dan bagian tangan raksasa yang terputus terkoyak lagi. Bersamaan dengan itu Fang Fang pun segera melesatkan badai tornado yang menyerbu langit. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan benar-benar bersiap untuk melesatkan api biru tua yang telah berbentuk teratai.
namun pada saat ini tiba-tiba suara gemetar jiwa yang aneh segera bergema, bahkan langit dan bumi menjadi gelap dan roh jahat mengepul dan melonjak. Bersamaan dengan itu sepasang mata berdarah besar tiba-tiba muncul di atas langit. Mata darah itu acuh tak acuh dan kejam menatap sejenak seperti mereka memiliki kekuatan yang luar biasa dan dapat menyerap jiwa seseorang. Ditatap oleh mata darah ini jiwa Xiao Yan dan yang lainnya hampir keluar dari tubuh masing-masing. Bahkan semua orang pun seketika terdiam dan keheningan terjadi dan semuanya terasa damai namun tidak nyaman. Di tengah-tengah keheningan ini seni roh darah Xiao Yan pun beroperasi dengan sendirinya. Jejak kekuatan misterius segera menembus lautan jiwa dan tubuh Xiao Yan seketika bergetar dan Xiao Yan mendapatkan kembali kebebasannya. Tanpa membuang-buang waktu Xiao Yan pun menjentikkan jarinya dan teratai biru tua melesat melintas langit, sehingga ledakan gemuruh yang terendam pun segera terdengar dan sebagian besar kehampaan seketika runtuh. Dalam nyala api sosok Dreambreaker telah menghilang dan hanya ada hantu yang tersisa di dalam nyala api perlahan-lahan kembali ke kehampaan. Xiao Yan pun menghela nafas dengan penyesalan dan bergumam bahwa ini benar-benar sedikit terlambat. Bersamaan dengan itu Lei Shaolong dan yang lainnya juga pulih pada saat ini mereka pun segera berkumpul dan melihat bayangan yang berada di langit sebelum akhirnya mendesah. Xiao Zhan pun segera berkata meskipun Dreambreaker telah melarikan diri namun setidaknya dirinya telah terluka parah. Mendengar hal itu Lei Shaolong pun mengangguk dan berkata bahwa dirinya khawatir dengan kekalahan ini maka Dreambreaker akan kembali dengan kekuatan yang lebih mengerikan. Menghadapi kehati-hatian Lei Shaolong pada saat ini Xiao Yan pun mengangguk setuju. Akhirnya mereka pun segera mengatur nafas sebelum akhirnya melangkah perlahan masuk lebih dalam di daerah di mana Xiao Yan dan yang lainnya berada. Kemudian cahaya tiba-tiba bersinar dan puluhan ribu tentara hantu muncul dari tanah dengan bayangan. Sosok-sosok hantu ini bergegas ke arah kelompok Xiao Yan dengan gigi cakar yang terentang. Mereka perlahan mendekat dan jumlahnya beberapa kali lebih banyak daripada sebelumnya. Di tengah-tengah langit terdapat Raja Hantu yang mengenakan baju besi berat dengan mata merah darah yang membumbung ke langit. Raja Hantu setinggi 100.000 meter ini memegang kapak perang tulang. Raja Hantu melangkah maju dan dengan satu langkah dirinya telah berada beberapa kilometer jauhnya. Melihat hal ini wajah Ziying pun seketika memucat dan bertanya mengapa semakin banyak benda hantu ini di sini. Menanggapi hal itu Fang Fang pun tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan berkata, melihat situasi ini benar-benar sulit dipercaya jika ini adalah ilusi. Di sisi lain ekspresi Xiao Yan pun berubah menjadi serius ketika dirinya berkata bahwa Dreambreaker sepertinya benar-benar sedang marah. Xiao Yan pun segera menggunakan kekuatan spiritual untuk mendeteksinya. Namun Raja Hantu ini benar-benar luar biasa dan cahaya dingin segera terpancar dari baju besinya. Cahaya ini mengeluarkan garis-garis kecemerlangan berwarna darah menghalangi invasi dari kekuatan spiritual Xiao Yan. Hal ini membuat Xiao Yan tidak bisa membedakan antara mana yang benar dan mana yang ilusi. Ketika semua orang mendengar tentang situasi ini mereka semua pun seketika terkejut. Karena harapan yang baru saja tersulut benar-benar hancur dan mereka merasa tidak nyaman, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi pasukan berkekuatan yang sangat banyak ini. Lalu Nan Erming pun segera bertanya apa yang harus mereka lakukan pada saat ini. Raja Hantu ini tampaknya telah dekat dengan kekuatan pertengahan bintang 6 Dodi. Selain itu apakah itu benar-benar monster ataukah sebuah ilusi? Menanggapi hal itu Xiao Zhan pun segera mengangguk dan sangat khawatir. Xiao Zhan segera berkata selain itu Raja Hantu ini setinggi 100.000 meter, dirinya juga memiliki kapak perang yang panjangnya benar-benar sangat besar. Pada saat ini mereka benar-benar tidak memiliki cara untuk menghindarinya. Semua orang pada saat ini benar-benar merasa cemas dan gelisah tetapi Xiao Yan pada saat ini masih berpikir keras. Sekarang semua orang mengetahui bahwa Dreambreaker takut pada api surgawi tetapi sulit untuk mengetahui apakah Raja Hantu setinggi 100.000 meter itu nyata atau tidak. Bahkan jika sosok itu palsu atau ilusi efek dari api surgawi mungkin masih belum jelas. Sementara itu di sisi lain dengan pukulan kapak perang dari Raja Hantu cahaya hitam pun segera ditembakkan.
Api iblis seketika melonjak ke langit bersama dengan senjata yang dilesatkan, dan dengan segera setelah kapak perang ini diayunkan tentara hantu yang tidak terhitung jumlahnya dan jenderal hantu di sekitarnya berubah menjadi bubuk satu demi satu. Semua vitalitas energi diintegrasikan ke dalam kapak perangnya. Kekuatan dari kapak perang ini seketika meningkat pesat menutupi dan menyapu dunia. Pada saat-saat krisis yang datang ini bayang-bayang kematian membayangi semua orang dan keputusasaan menyebar di hati mereka. Semakin berbahaya situasinya pada saat ini Xiao Yan semakin tenang, bahkan pikirannya semakin berubah menjadi tajam dan saat ini dirinya menyadari bahwa ada dua kemungkinan, salah satunya adalah menganggap Raja Hantu itu nyata. Oleh karena itu dirinya hanya bisa berharap Xiao Zhan dan yang lainnya dapat memblokir pukulan mengejutkan ini, lalu Dreambreaker pasti memiliki tujuan tertentu dan jika mereka berhasil menahan pukulan ini, maka akan ada kemungkinan besar bahwa Dreambreaker juga akan segera muncul. Mata Xiao Yan pun menunjukkan tekad dan Xiao Yan pada akhirnya segera membuat keputusan. Bersamaan dengan Xiao Yan berpikir pada saat ini serangan kapak pun telah sampai. Suara siulan angin segera bertabrakan dengan energi dari Le Shaolong dan yang lainnya. Di udara yang bergemuruh ini Le Shaolong dan yang lainnya memegang harapannya dan menjaga Xiao Yan dengan cermat. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan sama sekali tidak memperhatikan semua yang ada di hadapannya. Lalu segel tangannya segera berubah dengan cepat dan keringat di dahinya merembes sedikit demi sedikit. Pada saat ini Xiao Yan pun mengangkat kepalanya dan terkejut ketika melihat bahwa serangan dari kapak ini melewati badai Doqi tanpa terhalang sedikit pun, dan serangan ini segera melesat ke arah Xiao Yan seperti itu benar-benar sebuah ilusi. Semua orang pada saat ini tampak tidak berdaya dan putus asa, namun saat yang bersamaan pemandangan yang lebih mengejutkan pun segera muncul. Karena saat kapak perang ini melewati semua orang waktu sepertinya benar-benar membeku, bahkan angin tidak bergerak, awan tidak melonjak dan bahkan badai Doqi pada saat ini yang mengamuk benar berhenti, lalu daun yang jatuh berdiri diam di udara tidak jauh dari sana, dan tampaknya kontrol penuh atas waktu dan ruang benar-benar tidak nyata. Tidak lama setelah itu Xiao Yan dan yang lainnya tersadar kembali dan menemukan bahwa mereka sudah berada di ruang hutan belantara yang gelap. Di dalam kegelapan ini beberapa orang berteriak pelan dan gemetar, karena di ruang yang tidak mencapai tepi ini benar-benar hutan belantara. Xiao Yan dan yang lainnya pun berjuang untuk bangun dan mereka segera berkumpul satu sama lain. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berkata bahwa ini seharusnya ilusi. Xiao Yan pun merasakan kondisinya sendiri dan meskipun seluruh tubuhnya berlumuran darah Xiao Yan tidak merasakan sakit. Hanya saja di dalam ilusi ini setiap orang telah dirusak emosi negatif dan kehilangan ketenangannya yang biasa. Dan jika terus tenggelam seperti ini maka situasi putus asa akan muncul dan tubuh akan mati secara alami. Xiao Yan yang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah sehingga kekuatan spiritualnya pun seketika menyebar, dan kekuatan spiritual ini pun dengan liar menyebar ke arah Le Shaolong dan yang lainnya dan Xiao Yan bergumam bahwa analisanya memang benar, yang dimana ini adalah ilusi yang telah diciptakan. Bersamaan dengan itu seolah merasakan perlawanan dari Xiao Yan, maka seluruh ruang pun seketika bergetar. Lalu fluktuasi spiritual yang tidak terlihat segera melilit menekan jarak di mana Xiao Yan berada. Xiao Yan pun menyadari bahwa kekuatan spiritualnya pada saat ini telah menabrak dinding tebal yang tidak terlihat. Xiao Yan pun berusaha menembus dan kekuatan spiritual terus melonjak. Setelah mendekat akhirnya Xiao Yan menyadari bahwa Zi Ying telah berbaring di dekat sana. Pada saat ini tubuhnya hancur dan dirinya terengah-engah dan seluruh tubuhnya benar-benar dingin, bahkan mulutnya sedikit terbuka dan helaian darah tumpah dari sudut mulutnya. Tidak jauh dari sana pada saat ini Xiao Yan menyadari bahwa Strome juga berada dalam bahaya, lalu matanya menatap keluar lehernya memar dan berlumuran darah. Dengan melihat rekan-rekannya yang dalam kondisi berbahaya maka kekuatan spiritual Xiao Yan pun tiba-tiba melonjak. Dan pada saat ini Xiao Yan benar-benar dipenuhi dengan amarah setelah menyaksikan rekan yang bersamanya siang dan malam mati secara tragis. Dalam kemarahannya seni roh darah di tubuh Xiao Yan pun tiba-tiba mulai berlari dengan kecepatan tinggi.
lalu cahaya darah kecil di ruang itu sepertinya ditarik oleh seni roh darah di dalam tubuh Xiao Yan, dan jejak energi khusus dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Xiao Yan. Tentu Xiao Yan pada saat ini tidak tahu energi apa ini, tetapi Xiao Yan tidak bisa menghentikannya, sehingga Xiao Yan hanya merasa bahwa setelah menyerap energi ini kekuatan spiritualnya telah meningkat dengan sangat pesat. Sementara itu di sisi lain Dreambreaker tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan yang seorang Dou di bintang 3 memiliki keterampilan spiritual tingkat D, meskipun Xiao Yan masih jauh dari mampu mengerahkan kekuatan seni roh darah. Namun pada saat ini seni roh darah yang dimiliki oleh Xiao Yan tampaknya telah berevolusi, dan keterampilan bertarung yang dilakukan oleh Dreambreaker sebelumnya tidak memiliki energi darah yang cukup untuk mengaktifkan seni roh darah Xiao Yan. Namun pada saat ini Dreambreaker melakukan trik pamungkas yakni ruang terlarang fantasi darah. Lalu kekuatan spiritualnya menyapu langit dan energi darah yang sangat kaya untuk mengaktifkan kemampuan melahap seni roh darah telah menghilang. Bahkan King Haoran sekalipun tidak mengetahui seni roh darah memiliki efek yang seperti ini, dan tampaknya pada saat ini Xiao Yan telah mendapatkan berkah tersembunyi. Xiao Yan pun berpikir pada dirinya sendiri, mungkinkah tujuan utama dari seni roh darah adalah untuk mengubah energi dan meningkatkan serangan spiritual untuk sementara. Akhirnya Xiao Yan pun segera pulih sebelum akhirnya Xiao Yan segera mengeluarkan teknik kemarahan surgawi Huang Quan. Tentu serangan ini dilesakkan berulang kali menyapu daerah sekitarnya dan menciptakan badai yang dahsyat. Dan dua kekuatan spiritual akhirnya bertabrakan terus-menerus dalam ilusi ini. Meskipun kekuatan spiritual dari Dreambreaker ini lebih kuat daripada Xiao Yan, akan tetapi sekarang di bawah transformasi energi khusus dari seni roh darah kekuatan spiritualnya mulai hancur seperti es yang mencair. Lalu kekuatan spiritual Xiao Yan pun menyapu Ziying dan kulit Ziying pada saat ini mulai melunak. Dengan cahaya di matanya yang sedikit menyala, akhirnya kulitnya pun berangsur-angsur menjadi cerah. Melihat adegan ini ekspresi Xiao Yan pun menjadi cerah dan kekuatan spiritualnya terus menyebar ke arah badai. Akhirnya kekuatan spiritual Xiao Yan pun menembus penghalang dan tiba-tiba pada saat badai hanya menyisakan jejak kehidupan terakhir, justru tangan iblis yang memegang leher Fang Fang pun pada saat ini terlepas. Lalu kekuatan spiritual Xiao Yan pun terus menyebar ke arah anggota lainnya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Dreambreaker benar-benar kehabisan tenaganya ketika dirinya di dalam benteng, bahkan pembuluh darahnya menonjol dan dua warna merah tua yang aneh di matanya terus-menerus menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam ruang. Saat ini dirinya mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ruang ilusi yang telah dirinya buat, bahkan Dreambreaker pada saat ini benar-benar menangis di dalam hatinya, karena keterampilan bertarung spiritual yang diperoleh melalui roh jahat pada saat ini benar-benar dirusak, dan jika kondisi ini terus bertahan maka ruang ilusi bahkan jiwa dan roh pada saat ini akan terbang menjauh. Meskipun dirinya masih bisa bertahan tanpa dikalahkan saat ini, namun bocah yang bernama Xiao Yan ini benar-benar memiliki energi transformasi khusus. Dan itu akan menjadi permasalahan waktu sebelum akhirnya ilusi ini benar-benar hancur. Pada saat ini kebencian dari Dreambreaker terhadap Xiao Yan telah mencapai level yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Lalu dengan tawa sengsara Dreambreaker pun segera menggertakkan giginya. Dirinya berpikir daripada menunggu ruang hancur dan jiwa menghilang, maka lebih baik dirinya menarik keterampilan bertarung jiwa secara langsung. Dan akhirnya segel di tangan Dreambreaker pun segera berubah dengan cepat dan ruang berubah dengan cepat, dan bersamaan dengan itu ilusi pun tiba-tiba runtuh dalam sekejap mata. Sedangkan di sisi lain sosok Xiao Yan dan yang lainnya pun perlahan muncul dan semua orang masih berdiri di tempat yang sama. Barulah pada saat ini daun yang jatuh di kejauhan perlahan jatuh ke tanah dan waktu benar-benar kembali normal. Semua orang pun akhirnya segera pulih dalam keterkejutan mereka. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berdiri tanpa bergerak dengan wajahnya yang pucat. Hal ini karena penggunaan kekuatan spiritual yang berlebihan. Melihat semua orang yang tergeletak dengan aman dan sehat walafiat, Xiao Yan pun menunjukkan senyum puas di matanya. Sementara itu di sisi lain Ziying pada saat ini merasa tidak percaya dan memeriksa dirinya sendiri ketika dirinya bergumam,
apakah dirinya masih hidup. Kemudian dirinya pun segera mencubit bagian tubuhnya dan merasakan sakit dan tersadar bahwa dirinya benar-benar belum mati. Ziying pun segera pulih dari keterkejutannya dan menoleh ke arah Xiao Yan dan berterima kasih untuk bantuannya. Ziying adalah orang yang paling dekat dengan Xiao Yan, oleh karena itu dirinya lah yang pertama menyadari apa yang telah terjadi. Mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ziying, semua orang pun memandang ke arah Xiao Yan dengan perasaan yang berbeda, apalagi selama ini semua orang selalu melindungi Xiao Yan, bahkan mereka tidak pernah berpikir bahwa pada saat ini Xiao Yan benar-benar melindungi mereka, dan jika bukan karena Xiao Yan yang menyelamatkan mereka dengan kekuatan spiritual, maka semua orang pasti akan terkubur hari ini. Semua orang pun saling memandang sebelum akhirnya berterima kasih kepada Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain di dalam benteng Dreambreaker pada saat ini memuntahkan darah hitam, dirinya berguling-guling di tanah menerima setelah serangan balik dari kekuatan spiritual roh jahat yang membuat Dreambreaker sengsara. Dreambreaker pun menahan rasa sakit yang parah dan dirinya segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Xiao Yan. Lalu kebencian pun meledak-ledak di dalam hatinya menyebar tidak terkendali sebelum akhirnya Dreambreaker menghilang di dalam benteng dalam sekejap. Pada saat ini Dreambreaker hanya memiliki satu pikiran di benaknya dan itu adalah membuat Xiao Yan menjadi saus daging. Sementara itu di sisi lain semua orang pada saat ini tertegun melihat Xiao Yan yang tidak bereaksi. Mereka pun bertanya-tanya mungkinkah ada yang tidak beres saat menggunakan kekuatan spiritual barusan. Meskipun kekuatan spiritual Xiao Yan sangat tangguh namun teror kekuatan spiritual lawannya masih membuat jantung semua orang berdebar. Semua orang pun bergegas maju ingin melihat apa yang terjadi kepada Xiao Yan. Bersama dengan itu tiba-tiba semua orang mendengar suara aneh dan meskipun suara ini sangat lemah dan hampir tidak terdengar semua orang langsung terkejut. Wajah Le Shaolong pun tiba-tiba berubah dan dirinya segera memerintahkan untuk melindungi Tuan Muda Xiao Yan. Bersamaan dengan itu tiba-tiba ruang di sebelah Xiao Yan pun robek dan sosok Dreambreaker segera keluar. Kemudian tongkat kayu di tangannya langsung menuju ke arah jantung Xiao Yan. Lalu logam di ujung pedang ini berkilau dan menusuk ke arah jantung Xiao Yan dengan aura pembunuh yang tidak ada habisnya. Namun ketika ujung pisau ini berada dalam jarak 10 cm dari jantung Xiao Yan, akhirnya Xiao Yan pun tiba-tiba bereaksi dan Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Tidak lama setelah itu suara Xiao Yan pun melayang perlahan ketika dirinya berkata, akhirnya setelah lama menunggu Dreambreaker pun muncul. Bersamaan dengan itu teratai api biru tua yang berputar-putar muncul di depan Dreambreaker dan hanya menghalangi tongkat dari Dreambreaker. Semua orang pada saat ini benar-benar tercengang karena mereka tidak tahu dari mana asal teratai api ini muncul. Bahkan semua orang pun pada saat ini membatu di tempat melihat kejadian yang ada di hadapan mereka. Dan ternyata ketika Raja Hantu datang melintas langit dengan kapak Xiao Yan bertaruh bahwa Raja Hantu hanya akan menyerang hantu. Ternyata taruhan Xiao Yan ini memang benar, dan ketika semua orang melawan itu adalah saat ketika Xiao Yan menggunakan teratai api, lalu teratai api yang telah terbentuk ini disimpan Xiao Yan di belakangnya dan tepat pada saat Dreambreaker muncul Xiao Yan akan melepaskannya. Tentu saja perubahan mendadak ini membuat Dreambreaker seketika tercengang dan rasa takut datang dari hatinya. Pada saat ini dirinya benar-benar menyadari bahwa tampaknya dirinya masih kesulitan untuk menghindar, sehingga akhirnya ledakan pun segera terjadi dengan Xiao Yan yang mengeluarkan sayap tulangnya dan memutuskan gerakan 3000 kilat pada batasnya. Lalu teratai biru tua bermekaran dengan sangat indah dan kobaran api menyapu setengah dari tubuh Dreambreaker yang menonjol keluar. Kemudian badai api yang kuat melesat ke langit membuat matahari yang berapi-api tampak redup, dan pada saat ini ruang pun langsung hancur dan retakan terpanggang dan menyebar sejauh ribuan kilometer. Kemudian jeritan menyedihkan segera terdengar ketika Dreambreaker diselimuti oleh api dengan asap yang tidak berujung. Akhirnya seluruh tubuhnya pun hangus hitam dan dirinya jatuh dari kehampaan yang runtuh. Dalam kobaran api mata merah gelap dari Dreambreaker pada saat ini benar-benar mulai memudar. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan benar-benar mengalami kelelahan.
sehingga Ziying pun segera bergegas untuk menangkap Xiao Yan sebelum akhirnya dirinya segera menoleh ke arah medan perang. Pada saat ini Ziying melihat gambar yang sangat mengejutkan di depan matanya. Pada saat ini dirinya melihat tornado yang menembus langit dan bumi. Lalu badai ini terbentuk dari gabungan serangan oleh kelompok Xiao Yan dan yang lainnya. Dan akhirnya badai tornado ini segera menembus Dreambreaker yang benar-benar sudah terluka parah. Sehingga ledakan pun segera terjadi dengan energi kekerasan yang melonjak ke segala arah. Lalu ada bau darah hangus dan bau busuk yang tercium di udara setelah ledakan. Melihat hal ini Xiao Zhan pun segera melangkah maju untuk memeriksa dengan hati-hati dan bergumam akhirnya telah selesai. Setelah memastikan bahwa Dreambreaker sudah mati, akhirnya dirinya pun segera menghela nafas lega. Tentu saja keanehan yang dimiliki oleh Dreambreaker ini benar-benar membuat semua orang masih memiliki rasa takut di hati mereka. Namun rasa takut itu tidak sebanding dengan Bude Yanti yang datang mengunjungi rumahnya untuk menagih uang parkir.